gitu, nggak ada arah. Ya silakan wisata Rina. Halo Kak Elia, Ya, terdengar nggak halo. Kak? Ada, silakan. Oke Kak, ini saya mau nanya satu Kak Elia sama Kak Timothy. Sebenarnya saya kan memang jarang baca kitab suci dan saya sering sharing sama teman-teman saya. Kebetulan saya Katolik, teman saya Protestan. Nah, kami pernah sharing mengenai apa yang terjadi setelah apa yang dipercayai sama umat Protestan dan juga umat Katolik yang versi kami ketika kita sudah meninggal. Nah, dari sudut pandang teman-teman Protestan yang teman saya percaya itu ketika meninggal itu eh, jadi kita nggak ada yang bisa bantu kita di luar sana. Kalau misalnya saya balikin lagi ke saya Katolik, kalau di Katolik itu, ini kebetulan bapak saya udah meninggal. Nah, keluarga kami tuh percaya kalau misalnya ketika ada orang Katolik yang sudah meninggal, kita bisa bantu dia untuk menebus dosa-dosanya dengan mendoakan dia dari sini. Jadi kayak kita punya, itu mungkin masuk ke adat juga ya. Jadi ada berdoa selama 40 hari. Jadi kita mendoakan dia seakan-akan doa kita itu menjadi tangga untuk dia bisa naik ke surga. Kayak gitu. Jadi doa kita di dunia ini untuk support dia meninggal itu sangat-sangat berarti buat mereka yang sudah meninggal gitu. Tapi kalau misalnya di Protestan, kata teman saya, ya kalau misalnya kita sudah meninggal ya sudah, apa yang sudah kita perbuat di dunia ya itu sudah pahala yang kita buat, perbuatan baik yang kita buat itu sudah yang menjadi modal kita untuk untuk ke surga kayak gitu. Jadi orang Protestan itu tidak mendoakan teman-teman yang sudah meninggal, melainkan cuma penghiburan terhadap keluarganya. Seperti itu Kak Elia. Nah ini saya mau tanya aja ke Kak Elia, kalau misalnya di kitab suci adakah yang skema tentang umat Kristiani kalau misalnya meninggal, perlukah kita mendoakan mereka atau memang mereka cuma bisa berjuang dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia? Kayak gitu Kak. Gitu aja Kak. Terima kasih. Oke, sebenarnya apa ya? Semua baik Katolik maupun Ortodoks maupun Protestan itu satu suara bahwa doa yang kita berikan kepada orang mati itu tidak akan pernah mengubah tempatnya dia. Yang tadinya dari Tartarus ke Firdaus, dari Firdaus ke Tartarus, itu tidak bisa. Kalau di dalam iman Katolik itu ada yang disebut dengan api penyucian. Jadi Betul. orang Katolik itu berdoa bagi arwah, ya. Dan nanti kalau mungkin Kak Timothy tambah buat Ortodoks ya, karena beliau Ortodoks. Katolik itu punya doktrin api penyucian bahwa orang yang mati itu belum dalam keadaan rahmat penuh. Jadi disucikan dulu lagi di purgatorium namanya. Jadi kita itu berdoa bagi arwah yang ada di purgatorium agar mereka bisa ke surga. Itu kalau Katolik. Kalau Protestan dan Ortodoks itu kita menolak purgatorium. Kita tidak pernah terima itu. Makanya orang Protestan pada umumnya bilang doa kepada orang mati itu tidak mengubah lagi. Cuma Protestan itu tidak sedetail gereja purba untuk memahami perjalanan itu ke alam yang berikutnya, begitu Firdaus ataupun Tartarus. Sebenarnya udah jelas ya. Alkitab sudah mengatakan bahwa begini, kalau kita lihat di dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu meninggal dan Lazarus pun meninggal. Maka dibawa malaikatlah. Nah, dibawa oleh siapa? Oleh malaikat. Jadi malaikat ini membawa orang-orang yang mati ini, membawa Lazarus ke pangkuan Abraham, dan yang orang kaya itu ke Tartarus. Nah, orang yang kaya tadi itu menderita di alam maut, sedangkan Lazarus mendapat hal-hal yang tenang di mana? Di Firdaus. Skemanya begitu aja, ya, datang kepada Tuhan dibawa. Dia akan dituntun oleh malaikat kemana kita pergi nanti setelah kematian kita. Begitu. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya. Saya mau nambah dikit boleh nggak Mas Elia? Silakan. Iya. Saya menghormati jika saudara Protestan itu tidak ada yang namanya doa untuk orang yang sudah meninggal. Saya menghormati itu. Mereka juga Alkitabiah. Kita harus akui juga.
Biasa pengkhotbah 9 ayat 5 yang dikatakan bahwa orang-orang mati tidak lagi mengingat rumahnya. Ayub, apa itu Ayub ya kalau nggak salah. Ayub 8 ayat berapa itu yang dikatakan orang-orang meninggal itu tidak lagi ingat akan rumah-rumahnya sebelumnya. Tapi dalam kacamata baik itu Ortodoks maupun Katolik, mereka sepakat peristiwa Perjanjian Lama, Kristus belum turun menjadi manusia dan mengalahkan maut dan menginjak maut dan melepaskan orang-orang yang berada di alam Hades. Tapi bagi umat Kristen, dasar semuanya itu berasal dari Perjanjian Baru. Kenapa? Ya bagi Yesus Kristus, umpama seperti ini. Kita itu kata saudara kita yang Protestan ya, biasa keluhannya seperti ini. Ya orang mati itu sudah terputus, ya mereka sudah tidak bisa ya orang mati tidak ada lagi hubungan dengan kita. Atau biasa juga mereka mengatakan kenapa berdoa untuk orang hidup, orang mati, mengapa tidak berdoa untuk orang hidup? Bagi umat Kristen, baik itu Ortodoks dan Katolik, percaya orang mati yang percaya pada Kristus itu tetap hidup di hadapan Allah. Ini harus kita pegang. Lukas pasal 20 ayat 38. Mungkin Bu Wista nanti bisa cek dalam Alkitab sendiri. Lukas pasal 20 ayat 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Padahal konteksnya adalah menceritakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Mereka sudah mati. Tapi kata Tuhan Yesus, di hadapan Allah semua orang hidup. Nah, pertanyaannya, Abraham dan Ishak yang orang-orang lihat pada waktu itu mati, tapi di hadapan Allah itu hidup. Berarti masih ada komunikasi nggak kalau dia itu hidup di hadapan Allah? Masih ada komunikasi. Sesuai dengan Mas Elia tadi yang mengutip Lukas pasal 16, itu ada komunikasi loh. Ketika orang yang berada di alam Tartarus, dia mengetahui itu Lazarus di hadapan Abraham. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu mencelupkan setitik air karena aku merasa panas di sini. Dia tahu itu Lazarus. Jadi tidak ada hubungan yang putus di antara mereka. Nah, terlebih lagi dalam Perjanjian Baru, kenapa gereja Katolik dan Ortodoks itu masih mendoakan untuk orang-orang yang meninggal? Kalau bagi kita, bagi orang yang percaya, dalam Matius 12 ayat 32 dikatakan bahwa apabila orang yang menghujat anak itu masih dapat diampuni di dunia ini maupun di dunia akan datang. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni di dunia ini tidak, dunia akan datang pun tidak. Pertanyaannya, Yesus mengatakan yang menghujat Roh Kudus saja yang tidak dapat diampuni di dunia akan datang. Padahal kan dunia yang akan datang ini antara surga atau neraka. Pasti itu. Tapi kenapa Yesus menyinggung bahwa yang menghujat Roh Kudus saja yang dikatakan tidak dapat diampuni di dunia akan datang? Nah, berarti ada indikasi dong, mereka yang masih menghujat anak, ini pengertiannya menolak anak ya. Menghujat anak ini berarti masih belum percaya kepada Kristus, masih berasumsi yang liar terhadap Kristus. Ya, mereka ini masih ada pengharapan kalau diinsyafkan oleh Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus itu adalah menginsyafkan. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Jadi, kalau menariknya ya, ini juga kan Katolik nih. Katolik juga menafsirkan Matius 12 ayat 32 itu sebagai purgatorium. Sekalipun Ortodoks menolak konsep purgatorium atau api penyucian, mereka juga memandang Matius 12 ayat 32 ada peristiwa di mana alam ini orang-orang yang masih mendapat karunia keselamatan dari Allah itu masih mendapatkan kesempatan untuk selamat. Karena apa? Satu-satunya kesempatan yang tidak dapat terjadi lagi untuk mereka selamat yaitu pada akhir zaman. Makanya Yesus pernah mengatakan bahwa pada hari penghakiman terakhir, ya pada hari penghakiman terakhir ya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mereka bisa selamat. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya mungkin ibu berdiskusi dengan mereka yang menolak tentang adanya doa untuk orang-orang yang meninggal sebelumnya, tanpa kita mengutip Deuterokanonika pun dalam Perjanjian Baru kita percaya bahwa orang-orang mati itu hidup di hadapan Allah. Apalagi Yesus pernah mengatakan seperti ini. Yohanes 11 ayat 25 sampai dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun sudah mati. Nah, dikatakan walaupun sudah mati. Pertanyaannya, orang-orang yang sudah mati sebelumnya itu hidup nggak di hadapan Allah? Hidup. Jadi kita berdoa bersama mereka, bukan berdoa kepada mereka, tapi berdoa bersama mereka. Karena kita mendapat janji bagian kerajaan surgawi. Seperti itu sih. Baik. Terima kasih Kak Timothy, Kak Elia sudah terjawab. Terima kasih. Ya memang beragam lah penafsiran tentang hal-hal itu. Apa-apa.
Oke,